Untuk berikutnya silakan presentasi yang berikutnya Pak Pak Gandhi. Selamat pagi Pak Gandhi. Selamat pagi Pak Satria. Ya, ya Pak Gandhi, dipersilakan untuk Pak Gandhi untuk yang giliran berikutnya. Siap Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Pak. Mantap. Sudah mandi? Apa? Belum? Sudah mandi. Sudah Ada yang belum Pak? Berarti seger sudah ya? Seger. Ada yang belum Pak, Margaret itu Pak belum mandi Pak. Oh Margaret, mulai besok Sudah. harus rajin mandi ya. Ya Pak. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Coba Wawan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Ya Pak, mari teman-teman kita mulai hari ini dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih Wawan. Nah, sekarang Pak Gandhi absen dulu. Adi, Hadir Pak. bagus. Hengki, Hadir Pak. ya. Margareta, Hadir Pak. Marfuah, ada Marfuah? Oh mungkin kendala jaringan ya Marfuah. Ya. Made. Made ada? Oke. Dedi, Ada Pak. Wawan. Mana Ada, Wawan? Pak. Nyoman. Pak. Ya. Hadir Pak. Sip. Vika. Hadir. Oke. Dian. Hadir Pak. Terus yang belum diabsen ada ya? Saya Pak, masa nggak kelihatan? Oh siap. Ternyata Yayan ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Pak Gandhi harus selalu mengingatkan tentang kondisi saat ini. Saat ini sedang pandemi COVID-19 ya. Jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jadi kalian di televisi, di YouTube, di HP sudah ada, sudah sering muncul yang namanya 5M. Apa itu 5M? Masih ingat? Coba Pak Gandhi panggil Vika. 5M apa Vika? Memakai masker. Mantap. Pakai masker. Yang kedua, Yayan. Mencuci tangan Pak, pakai Ya. sabun. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Artinya mobilitas itu kita tidak usah keluar rumah kalau kurang penting. Paham anak-anak? Paham Pak Guru? Masih semangat? Masih Pak. Semangat Pak. Lihat wajah ganteng Bapak. Lanjut ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sepak bola. Sudah Pak Gandhi ajari di situ teknik dasarnya sepak bola. Apa saja? Ada yang masih ingat? Silakan. Menendang Pak. Menendang, bagus. Apalagi? Menggiring. Menggiring. Apa bahasa Inggrisnya menggiring? Dribbling. Dribbling, mantap. Ada lagi?
Syuting, Pak. Syuting, bagus. Ternyata masih ingat ya. Kemarin kita sudah belajar sepak bola dan hari ini ada materi yang baru, yaitu tentang kita akan belajar lompat jauh. Ada yang pernah lompat jauh waktu SD dulu? Ayo diingat lagi, pernah melakukan lompat jauh nggak di SD? Pernah, Pak. Pernah ikut lomba. Waduh, kelas berapa waktu itu? Kelas 6, Pak. Kelas Sombong. 5. Benar, Bagus, Pak. bagus. Lomba apa Bu? Lomba apa Bu Yayan? Yayan lomba apa Yayan? Itu lomba lompat jauh, Wawan. Ada yang tahu manfaatnya? Manfaat dari lompat jauh? Ayo. Ada yang tahu manfaatnya lompat jauh? Kan di SD sudah diajarin. Sekarang Pak Gandhi tinggal tes ingatan kalian tentang materi yang SD. Siapa? Silakan Hengki. Supaya otot kakinya kuat, Pak, karena lompat. Bagus. Supaya kakinya kuat, ototnya kuat, sendi dan tulangnya juga kuat. Kemudian ada lagi? Kalau lompat dari kenyataan bisa nggak, Pak? Itu sudah lain dari materi. Curhat Bu. Curhat nih ya. Lanjut. Jadi Melatih kelincahan Pak. melatih kelincahan. Bagus. Ini Wawan sepertinya atlet lompat jauh dulu ya. Waktu Ya, SD. Pak. Wawan banyak minum jamu kuat juga, Pak. Biar kuat. Bukan, Pak. Jadi asik. Saya dilihat di YouTube Pak, ada Pak. Ya, bagus. Jadi yang pertama tadi melatih kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan otot, kekuatan sendi, dan kekuatan tulang. Terutama pada tulang atau otot kaki. Kemudian manfaat yang kedua anak-anak, itu bisa melatih kecepatan. Karena saat melakukan lompat jauh, kita melakukan awalannya dengan cara berlari cepat. Yang ketiga, yang terakhir manfaatnya yaitu melatih keseimbangan kita. Ketika kita mendarat nanti, kita melompat, kemudian mendarat, itu dapat melatih keseimbangan kita. Sudah paham anak-anak? Ya, Pak. Paham. Paham, Pak Guru. Masih ngantuk gini ya? Oke, lanjut. Tadi malam Pak Gandhi sudah sudah kirim WA. Di situ Pak Gandhi kirimkan e-book, electronic book atau buku paket yang dalam bentuk PDF atau file. Silakan dibuka di WA group. Nah, setelah dibuka kalian coba baca dulu halaman 136 tentang materi lompat jauh. Sudah ada filenya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Oke, 5 menit dari sekarang. Silakan dibaca. Ya, cukup? Pak. Cukup. Cukup ya. Setelah baca buku tadi, kemudian Pak Gandhi akan tampilkan video. Tentunya video tentang lompat jauh. Nanti kalian akan mengamati semua gerakan di video tersebut. Ya. Tapi sebelumnya Pak Gandhi akan membuat 2 grup. Ada grup A, ada grup B. Grup yang A nanti ketuanya Pak Gandhi pilih Hengki. Siapa? Siapa? Oke. Yang B Pak Gandhi mau Yayan jadi ketua. Mana Yayan? Tidur Siap, Yayan? Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, sip. Terus nama-nama anggotanya Pak Gandhi kirimkan di grup WA sekarang. Silakan dicek Hengki dan Yayan siapa saja Iya, anggotanya. Baik anak-anak, kita lihat video berikut ini. Sudah muncul? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah? Sudah.
Silakan amati baik-baik video berikut ini. Nanti diskusikan ya. Pak, suaranya kok nggak kedengeran, Pak? Kita ulang. Muncul suara? Ada Ya Pak. Pak, ada. Halo, Pak. Perhatikan posisi kaki terhadap balok tolakan. Ini gerakan 1. Perhatikan lagi posisinya. Kemudian kita bandingkan dengan gerakan yang kedua. Ini saat melakukan tolakan atau akan melompat ini. Jadi perhatikan posisi kakinya terhadap balok lompat. Oke, cukup. Sudah diamati tadi videonya? Sudah Pak. Oke, sampai di sini ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Pak ingin bertanya. Saya, Pak. Ya, siapa itu? Vika, Pak. Vika. Oke, Vika. Iya. Vika dulu ya. Dari pengamatan saya tadi Pak Guru, saya mau tanya gimana kalau waktu tolakan itu kakinya lebih dari garis yang ditentukan tadi? Ya, berarti Vika bertanya gimana kalau kakinya Pak lebih dari balok lompatan tadi atau balok tolakan. Oke, nanti kita jawab. Ada lagi? Aku, Pak. Saya dulu, Pak. Aku, Pak. Oh, tadi Wawan dulu ya. Silakan Wawan. Pak, saya kan kidal, Pak. Boleh nggak pakai kaki kiri? Oke, Wawan kidal. Ya, siap. Pertanyaan berikutnya. Aku, Pak. Hengki ya? Adi. Adi, Pak. Ya, Adi. Silakan Adi. Pak, kalau melakukan tolakan itu, Pak, boleh tidak sih, Pak, sebelum papan tolakan itu, Pak? Oh, berarti Adi Saya bertanya? takut, Pak, kalau pas itu kelewat garisnya karena lari saya kan kenceng, Pak. Oke, ya. Takutnya kelewat garis papan tolakannya. Ya, bagus. Ini pertanyaannya sangat menarik. Hati penakut itu. Nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Tapi sebelum kita menjawab itu semua, Pak Gandhi ingin kalian membaca tambahan ilmu atau sumber belajar. Tadi sudah baca e-book atau buku paket. Sekarang Pak Gandhi kirimkan barusan modul. Modul itu sama isinya dengan buku paket berupa materi. Cari di halaman 23 tentang lompat jauh. Di situ silakan dibaca dulu. Pak Gandhi kasih waktu 3 menit. Biar kalian ada tambahan ilmu. Cukup? Sudah baca semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Sekarang tugas kalian masing-masing adalah ketik pesan atau chat WA pada ketua kelompoknya masing-masing. Nah, tadi kan sudah mengamati video. Ada yang lompatannya sebelum balok lompat atau balok tolakan, ada yang melebihi. Nah, itu silakan kalian sampaikan pendapatnya melalui chat WA ke ketua kelompok masing-masing. Dari sekarang. Silakan. Hengki, Yayan, sudah masuk WA teman-temannya? Udah Pak, ada Pak. Ya, bagus.
Nah, sekarang Pak Gandhi ingin kalian sampaikan dari kelompok A dulu. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang tadi? Silakan kelompok A, ketuanya siapa tadi? Hengki Pak. Silakan Hengki. Nih dari kelompok kita Pak yang udah ke diskusi WA sudah didapatkan menurut kelompok kita berarti hasil diskusi kami adalah saat melakukan tolakan harus menyentuh balok tolakan Pak. Jadi harus menyentuh Pak biar sama biar pas seperti contoh Pak gitu Pak. Oke, Mutlak seperti bagus. itu Pak menurut kelompok kami Pak. Jadi kelompok Itu, A Pak. kesimpulannya harus menyentuh balok tolakan. Ya, seperti dicontohkan Pak di video Pak. Sip, mantap. Berikutnya, lanjut kelompok B. Ketuanya siapa tadi? Saya Pak. Ya, Yayan, baca Yayan. Ya, kalau menurut kelompok kami, kelompok 2, meskipun melompatnya melebihi sedikit dari tolakan, balok tolakan itu tidak apa-apa Pak. Yang penting kan udah menyentuh baloknya, gitu Pak. Oke. Semuanya bebas berpendapat ya. Tadi Yayan asalkan nyentuh Pak. Meskipun kakinya lewat dikit tidak apa-apa Pak. Yang penting nyentuh. Tidak apa, silakan berpendapat. Nanti kita simpulkan. Pak Gandhi ada video kedua nih. Silakan lihat di layar HP kalian lagi. Setelah ini kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Oke? Silakan disimak video yang kedua. Muncul ya? Halo, tes. Sudah muncul? Sudah Pak. Iya Pak. Selamat menyaksikan. Jadi ini gerak spesifikasi atau gerak spesifik lompat jauh itu ada 4 tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu awalan, itu dilakukan dengan cara berlari. Kemudian yang kedua, setelah berlari kalian akan melakukan tolakan, yaitu di balok tolakan yang tadi di video pertama. Yang ketiga berikutnya adalah gerakan melayang. Terakhir adalah mendarat di bak lompat. Oke anak-anak, kita lanjut videonya. Diamati ya videonya. Oke anak-anak, sudah menyimak tadi? Sudah Pak. Kita lihat Margareta itu pakai masker, berarti Margareta itu mematuhi protokol kesehatan. Itu contoh ya. Jadi anak-anak, kita simpulkan dari pertanyaan kalian tadi ada 3 pertanyaan ya. Terus kita simpulkan pertanyaan pertama tadi,
Pak, gimana kalau waktu tolakan itu kakinya lebih dari balok lompatan? Kalau kakinya lebih itu berarti adalah sebuah pelanggaran. Ya. Jadi sejauh apapun lompatan kalian itu tidak akan diukur. Karena saat menolak kakinya sudah melebihi dari balok lompatan. Jelas anak-anak? Ya Pak. Berarti nggak boleh ya Pak? Nggak boleh dong. Kita lanjut yang kedua tadi Pak Gandhi catat di sini. Kalau melakukan tolakan sebelum, oh ini pertanyaannya Adi tadi. Kalau melakukan tolakan sebelum garis boleh ya Pak? Saya takut kelewat karena Adi larinya cepat. Kira-kira ini boleh apa tidak? Adi akan melompat sebelum balok lompatan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Tak boleh. Oke, Margareta, tidak boleh. Ada lagi yang lain? Boleh. Boleh. Ada dua macam pertanyaan, dua macam jawaban. Boleh dan tidak boleh. Jadi anak-anak, kalau kita akan melakukan tolakan, tapi sebelum balok lompatan itu dianggap sah atau boleh. Tapi itu akan merupakan kerugian bagi sang pelompat. Artinya nanti tetap diukurnya dari balok lompatan ke titik pendaratan. Yang ketiga pertanyaan dari Wawan tadi ya, yang kidal itu. Ya, pertanyaan ketiga, Pak, saya kidal Pak, apa bisa, apa boleh kita menolak dengan kaki kiri? Anak-anak, kaki kanan atau kaki kiri silakan. Pilih saja kaki yang paling kuat. Kaki yang menurut kalian paling kuat. Itu digunakan untuk melakukan tolakan. Jelas? Jelas, Pak. Masih ngantuk? Tidak Pak. Sip. Oke anak-anak. Nanti Pak Gandhi minta kalian Pak Gandhi akan bagikan link di WhatsApp group. Silakan kalian cek. Itu Pak Gandhi sudah kirim link. Kalian buka link tersebut. Di situ ada soal-soal melalui Google Form. Kalian isikan. Itu tugas ya. Ada sekitar 5 soal. Kemudian dilanjut pada kalian harus membuat video praktek seperti yang kita amati tadi di video yang kedua. Kalian akan melakukan praktek lompat jauh. Ingat gerakannya yang 4 tadi tahapannya. 1, apa tadi? Tahapan ke-1. Awalan Pak. Awalan. Oke, awalan dengan cara berlari. Kemudian yang kedua, Tolakan. Tolakan Pak. yang kedua adalah tolakan, betul. Yang ketiga, Melayang ke udara Pak, walking running. Melayang, Pak. mantap. Dari tolakan langsung melayang ke udara. Terakhir adalah Mendarat. mendarat menggunakan Mendarat. 2 kaki. Kedua kaki. Jadi diingat ya anak-anak, saat melompat tadi atau melakukan tolakan itu dengan 1 kaki, kaki yang paling kuat. Kemudian mendaratnya menggunakan 2 kaki. Jadi nanti tugas kalian itu membuat video rekaman. Video rekaman seperti di TikTok atau seperti di YouTube. Kalian buat video sederhana saja. Kalau tidak ada lapangan lompat jauh, silakan buat video itu di halaman rumah kalian masing-masing. Misalkan kalau halaman rumah saya dari ini Pak, dari tanah, silakan, tidak apa-apa. Asalkan tanahnya rata. Kemudian untuk balok lompatan, kalian bisa modifikasi. Kalian ambil batu, kemudian dibuat garis di situ berbentuk persegi panjang, itu sebagai balok lompatan kalian. Paham anak-anak? Paham Pak Guru? Paham, Pak. Oke. Nanti tugas yang link tadi dan tugas yang video itu Pak Gandhi tunggu paling lambat
3 hari mungkin ya. Tapi karena di sekolah kita ini sekolah terpencil, di pulau terpencil, mungkin jaringan sering gangguan. Jadi Pak Gandhi fleksibel aja ya. 1 minggu lah. 1 minggu Pak Gandhi tunggu tugasnya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke anak-anak? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih kalian sudah belajar dengan kondusif, dengan semangat. Meskipun ada yang masih kurang fokus, tidak apa-apa ya. Minggu depan anak-anak kita akan belajar, barusan kita belajar lompat jauh, jadi minggu depan kita ke materi tolak peluru. Apa itu peluru? Seperti apa bentuknya? Kita bahas di pertemuan minggu depan. Ingat kata Pak Gandhi tadi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus selalu menerapkan 5M tadi. Karena virus corona itu ada di mana-mana ya. Jadi kita harus selalu waspada. Paham anak-anak? Paham, Pak Guru. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Gandhi ingin Made. Mana Made? Ada Made? Ada, Pak. Ya, bagus. Made, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Pak. Siap. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, karena sudah diberikan kelancaran, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih, Made. Oke anak-anak, Pak Gandhi akhiri pembelajaran atau pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pokok.